Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat fillah, hari ini kita menyelami kisah seorang pemuda agung, sahabat setia Rasulullah, singa Allah yang tak gentar dalam medan perang, dan pintu gerbang ilmu dari kota kenabian. Dialah Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah, sang pemilik wajah yang tak pernah sujud kepada berhala, pemuda pertama yang memeluk Islam, imam para zuhud dan pelindung ahlul bait. Rasulullah SAW bersabda, "Ku adalah kor ilmu dan Ali adalah pintunya." Saksikan kisah penuh hikmah dan keberanian dari beliau, kisah yang akan menggugah hati, membangkitkan semangat iman, dan menanamkan cinta kepada keluarga Rasul. Jangan lupa like, share, dan tulis komentarmu di bawah, agar lebih banyak yang mengenal pemuda surga ini. Subscribe juga channel ini agar engkau tidak tertinggal kisah penuh cahaya dari para sahabat mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Langit Makkah tengah cerah, namun dalam Ka'bah yang suci, sebuah peristiwa langka terjadi. Seorang wanita mulia dari suku Quraisy, Fatimah binti Asad, tengah merintih menahan sakit melahirkan. Tak ada rumah yang bisa ia masuki, kecuali satu Baitullah. Menurut banyak riwayat, Fatimah binti Asad masuk ke dalam Ka'bah karena tidak kuat lagi menahan sakit, dan dinding Ka'bah terbuka untuknya. Di tempat paling suci di bumi itu, ia melahirkan seorang anak laki-laki yang kelak akan mengguncang sejarah umat manusia. Namanya adalah Ali bin Abi Thalib. Tak ada bayi manusia yang lahir di dalam Ka'bah kecuali dia. Ali tumbuh di rumah ayahnya, Abu Thalib, seorang tokoh Quraisy yang dihormati, namun hidup dalam kesederhanaan. Ketika kemiskinan melanda kota Makkah, Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih muda dan belum diangkat menjadi Rasul, ikut membantu mengasuh anak-anak pamannya. Disinilah, sejak usia belia, Ali dibesarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak sekadar menjadi keponakan, Ali menjadi seperti anak sendiri bagi Nabi, tidur di sisinya, makan dari tangannya, dan belajar adab serta hikmah darinya. Ali menyaksikan kejujuran, kesabaran, dan keindahan akhlak Muhammad sejak kecil. Tak ada kebohongan, tak ada kekerasan, tak ada kebencian dalam rumah itu. Ali pun tumbuh menjadi anak yang berani, cerdas, dan sangat taat beribadah. Sejak kecil, Ali tak suka berbuat sia-sia. Ia senang merenung, mengamati bintang, mendengarkan kisah-kisah nenek moyang, dan mengasah kepekaan terhadap keadilan. Saat anak-anak lain bermain dan bercanda, Ali sering terlihat diam memperhatikan mereka dengan sorot mata yang dalam. Nabi Muhammad SAW melihat potensi besar pada dirinya. Ia tidak hanya mendidik Ali dalam akhlak dan adab, tapi juga dalam ketaatan pada Allah, meskipun saat itu belum diangkat sebagai nabi. Ali tumbuh dalam lingkungan yang bersih dari syirik, dan jiwanya sangat terikat pada nilai-nilai kebenaran dan keberanian. Ali bukan hanya anak dari Abu Thalib, ia adalah buah dari pendidikan seorang Rasul sejak masa sebelum wahyu diturunkan. Maka tidak heran, ketika Islam datang, Ali adalah anak pertama yang menyambutnya, tanpa ragu, tanpa syarat. Ali bin Abi Thalib adalah anak yang tumbuh di tengah rumah kenabian. Ia menyaksikan langsung kejujuran dan ketulusan Rasulullah SAW jauh sebelum wahyu pertama turun. Sejak kecil Ali telah mengenal nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan pengorbanan. Tak heran ketika wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad di Gua Hira dan dakwah secara sembunyi dimulai. Ali adalah salah satu yang pertama menyambutnya. Pada saat itu usia Ali masih sekitar 10 tahun. Namun pemahaman dan kedewasannya melebihi anak seusianya. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah telah mengutusnya sebagai nabi dan memerintahkannya untuk berdakwah kepada tauhid, Ali tidak ragu. Ia menerima Islam dengan hati yang bersih, tanpa bertanya, tanpa menunggu, tanpa mencari keuntungan dunia. Ali menyatakan keimanannya secara rahasia. Ia menunaikan salat bersama Nabi di tempat tersembunyi. Di suatu hari ayahnya Abu Thalib melihat Ali sedang melakukan salat bersama Rasulullah. Abu Thalib bertanya tentang apa yang mereka lakukan. Ali menjawab dengan penuh keyakinan bahwa ia sedang mengikuti Rasulullah yang diutus oleh Tuhan langit dan bumi. Abu Thalib yang sangat mencintai Ali tidak marah meski ia sendiri belum masuk Islam.
Ia hanya berkata kepada Rasulullah, "Selama engkau berada dalam kebaikan, wahai keponakanku, lanjutkan apa yang engkau lakukan dan aku tidak akan meninggalkanmu." Pernyataan Abu Thalib menjadi pelindung bagi Ali di masa awal Islam. Meskipun masih muda, Ali telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ia tidak malu dengan keislamannya dan siap mempertahankannya. Ia menjadi simbol keteguhan generasi muda yang menerima kebenaran tanpa beban masa lalu. Keislaman Ali di usia muda menjadi bukti bahwa kebenaran dapat diterima oleh hati yang bersih. Ali tumbuh dalam lingkungan yang membersihkan jiwanya dari kemusyrikan. Dan ketika Islam datang, ia tidak harus membuang keyakinan lama. Karena sejak kecil ia telah mengamalkan nilai-nilai ketauhidan. Ali adalah orang pertama dari kalangan anak-anak yang masuk Islam. Ia menjadi pelopor dalam barisan pemuda Islam. Dan sejak saat itu hidupnya sepenuhnya diabdikan untuk Allah dan Rasul-Nya. Masa dakwah di Mekah adalah masa penuh tekanan bagi umat Islam. Kaum Quraisy menentang keras ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih remaja telah ikut merasakan tekanan dan ancaman dari kaum musyrik. Namun Ali tidak pernah mundur sedikit pun. Keberaniannya telah dikenal sejak awal dan kesetiaannya kepada Rasulullah tidak pernah goyah. Ali selalu berada di sisi Nabi baik saat beliau berdakwah secara sembunyi maupun terang-terangan. Ia ikut berdiri melindungi Rasulullah ketika orang-orang Quraisy hendak menyakiti beliau. Ali adalah anak muda yang tidak hanya berani secara fisik tapi juga matang dalam berpikir. Ia memahami bahwa kebenaran harus dibela, walau nyawa menjadi taruhannya. Puncak pengorbanannya terlihat jelas ketika Rasulullah SAW hendak hijrah ke Madinah. Kaum Quraisy telah menyusun rencana untuk membunuh Nabi secara serentak oleh perwakilan dari setiap suku. Mereka mengepung rumah beliau pada malam hari. Namun Allah memerintahkan Nabi untuk meninggalkan rumah dan hijrah secara diam-diam. Pada malam itu Ali bin Abi Thalib diberi amanat besar. Ia disuruh tidur di tempat tidur Rasulullah mengenakan selimut beliau untuk mengelabui para pembunuh. Ali tidak ragu sedikit pun. Ia menerima perintah itu dengan tenang meski tahu nyawanya sedang dipertaruhkan. Malam itu Ali tidur dengan damai di tengah ancaman pedang. Ia yakin bahwa selama ia menjalankan amanat dari Rasulullah maka Allah akan menjaganya. Pagi harinya kaum Quraisy baru menyadari bahwa yang mereka kepung bukanlah Nabi Muhammad melainkan Ali. Setelah peristiwa itu Ali tidak langsung hijrah. Ia tetap tinggal beberapa waktu untuk menyelesaikan tugas lainnya. Rasulullah telah menitipkan banyak barang amanah dari kaum Quraisy, dan Ali ditugaskan untuk mengembalikan semua amanah itu kepada pemiliknya. Barulah setelah itu Ali menyusul Rasulullah ke Madinah dengan berjalan kaki menyusuri padang pasir. Perjalanan itu berat dan penuh risiko, namun semangatnya tidak pernah padam. Ia menyusul hijrah, bukan sekadar karena ingin aman, tapi karena ingin terus berada di jalan perjuangan. Hijrah bagi Ali bukan sekadar perpindahan tempat. Ia adalah lambang keteguhan iman, pengorbanan, dan kesetiaan. Ali telah menunjukkan bahwa seorang pemuda mampu berdiri tegak di tengah badai fitnah dan bahaya. Dan sejak itu langkahnya terus seiring dengan perjuangan Rasulullah hingga akhir hayat beliau. Setelah hijrah ke Madinah, fase baru perjuangan Islam pun dimulai. Ali bin Abi Thalib menjadi salah satu pasukan utama dalam setiap pertempuran besar yang dihadapi oleh kaum muslimin. Ia bukan hanya pemuda pemberani tapi juga seorang pejuang yang cerdas dalam strategi dan ikhlas dalam pengorbanan. Perang Badar adalah ujian pertama. Pasukan Muslim hanya berjumlah sekitar 300 melawan 1.000 pasukan Quraisy. Di medan tempur itu Ali berdiri di barisan depan. Ia berduel dengan beberapa tokoh Quraisy termasuk Walid bin Utbah dan berhasil mengalahkannya dengan satu tebasan. Keberanian Ali mengguncang musuh dan membakar semangat pasukan Islam. Ia menjadi simbol kekuatan yang lahir dari keimanan bukan jumlah atau senjata. Dalam perang Uhud Ali kembali tampil gagah. Meski pasukan Islam mengalami goncangan besar setelah serangan balik Quraisy, Ali tetap bertahan melindungi Rasulullah. Ia terluka di banyak bagian tubuhnya, namun tidak meninggalkan medan tempur. Kesetiaannya pada Rasulullah tak tergoyahkan, bahkan ketika banyak pasukan lain terpukul mundur. Namun kejayaan Ali benar-benar terlihat dalam Perang Khandaq atau Perang Ahzab, saat pasukan musyrik mengepung Madinah dan parit digali sebagai pertahanan. Seorang ksatria Quraisy bernama Amr bin Abduwud berhasil melompati parit dan menantang duel terbuka. Tak seorang pun dari kaum muslimin yang berani menyambut tantangan itu karena Amr dikenal sebagai pejuang paling kuat di Jazirah Arab. Namun Ali berdiri dan meminta izin kepada Rasulullah untuk maju.
Rasulullah mengizinkannya dan memberi pedang Zulfiqar kepadanya. Duel antara Ali dan Amr menjadi momen yang dikenang sepanjang sejarah. Dengan keberanian dan keteguhan hati, Ali berhasil mengalahkan Amr dalam pertarungan 1 lawan 1 yang sengit. Kaum muslimin pun bersorak dan pasukan musyrik ketakutan. Rasulullah bersabda saat itu bahwa pukulan Ali kepada Amr bin Abdul Wud lebih bernilai dari ibadah umat ini seluruhnya. Itulah bukti keutamaan dan pengorbanan Ali yang bukan hanya secara fisik, tapi juga lahir dari kecintaan kepada kebenaran. Ali juga memainkan peran penting dalam Perang Khaybar. Ketika pasukan muslim mengalami kesulitan membuka benteng Yahudi yang sangat kokoh, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Keesokan harinya bendera itu diberikan kepada Ali yang saat itu matanya sedang sakit. Rasulullah meludahi matanya dan seketika sembuh. Ali memimpin penyerangan dan berhasil membuka benteng Khaybar dengan izin Allah. Dalam setiap perang, Ali bukan hanya menjadi pedang di tangan Islam, tapi juga menjadi cahaya keberanian yang menginspirasi para sahabat lain. Pernikahan Ali bin Abu Thalib dan Fatimah binti Muhammad SAW. Dalam sejarah Islam, pernikahan antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra bukan sekadar ikatan suci antara dua insan. Itu adalah simbol dari sebuah hubungan yang tumbuh dalam keimanan, kesetiaan, dan keberanian. Pernikahan ini terjadi bukan karena cinta yang dibangun oleh kebiasaan duniawi, tetapi cinta yang tumbuh dan dijaga oleh langit. Fatimah Az-Zahra adalah anak bungsu dari Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil ia tumbuh dalam ujian dan pengorbanan. Ibunya Khadijah wafat saat Fatimah masih muda. Namun dari ibunya ia mewarisi kekuatan kesabaran dan keteguhan hati. Dari ayahnya sang Nabi, ia menyerap akhlak mulia dan semangat perjuangan. Fatimah dikenal sebagai wanita yang paling mirip dengan Rasulullah dalam tutur kata kelembutan dan ibadah. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus anak asuh Rasulullah. Ia masuk Islam sejak usia 10 tahun dan menjadi pelindung Nabi dalam banyak momen berbahaya. Ali adalah simbol keberanian di medan perang dan kecerdasan dalam keputusan. Namun di balik keberanian itu, Ali juga adalah sosok yang pemalu dan tidak berani mengungkapkan perasaannya kepada Fatimah. Setelah kaum muhajirin mulai membangun kehidupan baru di Madinah, para sahabat satu persatu mulai melamar Fatimah. Abu Bakar dan Umar bin Khattab pun termasuk di antara yang datang kepada Rasulullah menyampaikan niat baik mereka. Namun Rasulullah dengan halus menolak lamaran mereka dan berkata bahwa ia masih menunggu perintah dari Allah. Ali yang mengetahui hal itu merasa semakin ragu. Ia merasa tidak memiliki apa-apa untuk dipersembahkan kepada putri seorang nabi. Hartanya hanya 1 baju besi, seekor unta, dan sebilah pedang. Namun para sahabat mendorongnya untuk menghadap Rasulullah karena keutamaan Ali bukan pada harta, tapi pada iman dan keberaniannya. Dengan penuh rasa takut dan malu Ali datang kepada Nabi. Ia tidak langsung berbicara. Ia duduk menunduk di hadapan beliau. Rasulullah yang bijak memahami maksud keponakannya lalu bertanya, "Apakah engkau datang untuk melamar Fatimah, wahai Ali?" Ali mengangguk dan menjawab dengan jujur, "Aku tidak memiliki apa-apa ya Rasulullah kecuali baju besi ini." Rasulullah tersenyum dan menerima lamaran itu. Ia kemudian menyampaikan kepada Fatimah dan menanyakan pendapatnya. Fatimah hanya diam, namun diamnya bukan tanda penolakan, melainkan tanda malu dan setuju. Rasulullah pun menetapkan hari pernikahan keduanya. Baju besi itu dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli barang sederhana seperti alas tidur, kendi air penggiling gandum, dan wewangian. Tidak ada pesta megah, tidak ada undangan luas. Namun keberkahan mengalir dari pernikahan ini. Rasulullah sendiri yang menjadi wali dan menyampaikan khutbah nikah yang sederhana, namun penuh makna. Beliau mendoakan pernikahan mereka dengan keberkahan dari Allah. Beliau menyatukan dua insan yang paling dicintainya dalam sebuah rumah tangga yang kelak menjadi mata air keturunan Rasulullah. Setelah pernikahan, Ali dan Fatimah hidup dalam rumah kecil di pinggir Masjid Nabawi. Ali memikul air dan bekerja keras di kebun. Fatimah menggiling gandum dan mengurus rumah. Tangan Fatimah kasar karena pekerjaan rumah tangga. Namun keduanya tidak pernah mengeluh. Cinta mereka tidak dibangun dari kemewahan tapi dari saling menguatkan. Di rumah itu lahir Hasan dan Husain, 2 cucu kesayangan Rasulullah. Mereka tumbuh dalam kehangatan kasih sayang. Rumah tangga Ali dan Fatimah menjadi tempat turunnya rahmat. Setiap siang mereka bersama dalam perjuangan. Setiap malam mereka bersama dalam ibadah. Fatimah wafat 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Ali memendam kesedihan yang dalam.
Namun ia cerdas menjaga warisan cinta mereka. Ia memandikan jenazah Fatimah dan menguburkannya di malam hari, sesuai wasiat istrinya. Ia tidak menikah lagi hingga beberapa waktu setelah wafat Fatimah. Cinta mereka adalah contoh paling mulia dalam sejarah umat. Cinta yang tidak ditulis oleh syahwat, tetapi oleh iman dan pengabdian kepada Allah. Dan hingga hari ini cinta itu terus hidup dalam hati umat Islam sebagai teladan agung. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa setelah wafatnya Fatimah Az-Zahra, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak langsung menikah lagi dan tetap menjaga rumah tangganya serta anak-anaknya, yakni Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kulsum selama beberapa waktu. Namun setelah itu Ali menikah lagi, dan salah satu pernikahan yang paling dikenal adalah dengan Umamah binti Zainab, yang merupakan keponakan Fatimah dan juga cucu Rasulullah SAW dari putri beliau yang lain, yaitu Zainab binti Muhammad. Menurut beberapa riwayat, Fatimah sebelum wafat berwasiat agar jika Ali ingin menikah lagi kelak, maka Umamah lah yang paling ia percayai untuk mengurus anak-anaknya. Umamah dikenal sebagai wanita yang penyayang dan dekat dengan Hasan dan Husain. Karena itu Ali akhirnya menikahi Umamah, bukan semata karena keinginan pribadi, tapi juga demi memenuhi wasiat istrinya dan menjaga keberlangsungan kasih sayang di dalam keluarga Rasulullah. Pernikahan ini tidak didorong oleh syahwat atau keinginan duniawi, melainkan semata karena kebutuhan rumah tangga dan untuk melindungi anak-anak kecil yang sedang tumbuh dalam masa sulit setelah kepergian ibunya. Ali bin Abi Thalib, penulis wahyu dan sahabat terdekat Rasulullah. Ali bin Abi Thalib bukan hanya seorang pejuang tangguh di medan perang. Ia juga termasuk di antara sahabat paling cerdas dan paling dekat dengan kehidupan Rasulullah SAW. Dekat bukan hanya secara keluarga sebagai sepupu dan menantu, tetapi juga secara keilmuan, spiritualitas dan kepercayaan. Sejak usia dini Ali tumbuh dalam rumah Nabi. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana wahyu turun dan bagaimana Rasulullah hidup sebagai utusan Allah. Itu menjadikan Ali bukan sekadar murid tetapi saksi sejarah dari tiap fase kenabian. Ali dikenal sebagai salah satu katib wahyu atau penulis wahyu. Setiap kali ayat Al-Quran turun, Rasulullah SAW akan memanggil sahabat-sahabat tertentu untuk menuliskannya. Di antara yang paling utama adalah Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, dan juga Ali bin Abi Thalib. Ali memiliki kecepatan memahami dan menghafal setiap ayat yang diturunkan. Ia bukan hanya menulis dengan tangan, tapi juga menyimpan setiap ayat dalam dada. Perannya tidak berhenti di penulisan. Ali juga banyak menulis surat-surat penting yang diamanahkan langsung oleh Rasulullah, termasuk surat dakwah kepada para raja dan penguasa, serta perjanjian-perjanjian penting selama dakwah Islam berlangsung. Salah satu momen yang menunjukkan kepercayaan penuh Nabi kepada Ali adalah saat penulisan perjanjian Hudaybiyah. Ketika itu terjadi ketegangan karena kaum Quraisy tidak menerima nama Muhammad Rasulullah dalam naskah perjanjian. Ali yang menulis perjanjian itu diperintahkan untuk menghapus bagian tersebut dan menuliskan hanya Muhammad bin Abdullah. Namun Ali enggan menghapusnya karena cintanya kepada gelar kenabian Rasulullah. Maka Nabi pun menghapusnya sendiri dan Ali menyempurnakan penulisannya. Itu menunjukkan kedekatan emosional dan kecintaan Ali kepada Nabi yang begitu dalam. Ali juga adalah orang yang paling paham tafsir ayat-ayat Al-Quran, karena ia menyaksikan langsung konteks turunnya wahyu. Rasulullah bersabda, "Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya." Ucapan ini menjadi isyarat betapa Ali adalah jalan masuk bagi siapa saja yang ingin memahami ilmu Nabi. Ia bukan hanya hafal ayat tapi juga tahu sebab turunnya, tahu bagaimana menafsirkannya, tahu sebagaimana mengamalkannya. Selain penulis wahyu, Ali adalah teman spiritual Nabi. Di malam hari mereka sering salat bersama. Ali menyaksikan air mata Rasulullah saat berdoa untuk umatnya. Ia bukan hanya sahabat dalam perjuangan tapi juga sahabat dalam kesedihan dan harapan. Ali pun menjadi tempat Nabi menitipkan rahasia. Ketika Nabi SAW hendak wafat, Ali adalah salah satu dari sedikit orang yang selalu berada di samping beliau. Ia memandikan jenazah Nabi dan menyolatkan beliau bersama Abbas dan Fadl bin Abbas. Itu adalah tanda kedekatan dan penghormatan tertinggi dari keluarga kenabian. Peran Ali sebagai penulis wahyu dan sahabat terdekat Rasulullah menjadikannya sumber utama ilmu Islam di kalangan Ahlul Bait. Ia menjadi rujukan dalam fiqih, tafsir dan sejarah Islam setelah wafatnya Nabi. Ali tidak hanya menulis wahyu, ia menghidupkannya dalam hidupnya. Wafatnya Rasulullah SAW
merupakan pukulan besar bagi seluruh umat Islam. Namun bagi Ali bin Abi Thalib, duka itu lebih dari kehilangan seorang nabi. Ia kehilangan seorang ayah tempat bergantung, seorang guru tempat mencari ilmu, dan seorang sahabat tempat berbagi seluruh beban kehidupan. Ali menangis dalam diam. Ia tidak hanya merasakan kehilangan tetapi juga menyadari bahwa fase baru perjuangan umat telah tiba. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat Ansyar dan Muhajirin segera berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk membahas kepemimpinan umat di saat jenazah Rasulullah belum dimakamkan. Pertemuan itu melahirkan keputusan penting. Abu Bakar As-Siddiq dibayat sebagai khalifah pertama umat Islam. Ali saat itu belum hadir di Saqifah. Ia sibuk mengurus jenazah Rasulullah. Ia memandikan beliau bersama Abbas dan Fadl bin Abbas. Ia menyolatkan beliau dengan hati yang hancur namun tetap tenang. Tugas itu ia tunaikan sebagai bentuk cinta terakhir kepada Nabi. Ketika berita baiat Abu Bakar sampai kepada Ali, ia merasa bahwa ia dan Ahlul Bait belum diajak musyawarah dalam urusan sepenting itu. Namun Ali tidak mengangkat senjata. Ia memilih jalan kesabaran. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Ali sempat menunda baiat kepada Abu Bakar. Namun setelah melihat bahwa persatuan umat lebih penting daripada kepentingan pribadi, Ali datang dan membaiat Abu Bakar. Ia meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan umat. Ali berkata, "Jika umat ini telah sepakat pada Abu Bakar, maka aku pun bersama mereka." Ia menunjukkan sikap negara di atas ego, umat di atas emosi, kebenaran di atas kemarahan. Selama masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, Ali tetap menjadi penasihat utama. Ia tidak mencari kekuasaan tetapi menjadi penjaga nilai dan penegak keadilan. Ia banyak memberi fatwa, menyelesaikan persoalan sulit, dan menjadi rujukan dalam berbagai masalah fiqih dan hukum. Ali juga menunjukkan penghormatan yang tinggi kepada para khalifah sebelumnya. Ia membela keputusan Abu Bakar dan Umar. Ia bahkan menikahkan putrinya Ummu Kulsum dengan Umar bin Khattab. Sebuah ikatan keluarga yang menguatkan hubungan antara Ahlul Bait dan Khulafaur Rashidin. Ali juga menjadi penjaga warisan ilmu Nabi. Ia meriwayatkan banyak hadits dan menjadi guru bagi banyak sahabat muda. Ia menjaga kemurnian dakwah dan tidak pernah memperkeruh keadaan. Ia adalah orang yang kuat namun sabar, tegas namun tidak tergesa, berilmu namun rendah hati. Kesabaran Ali di masa pasca wafatnya Nabi adalah pelajaran besar. Ia bisa saja menuntut haknya. Ia bisa saja mengklaim kedekatan dan kekerabatan. Namun Ali memilih untuk menjaga umat ini dari perpecahan. Ia tahu bahwa Islam baru tumbuh dan musuh-musuh di luar menanti kehancuran dari dalam. Maka ia memilih menjadi dinding penahan goncangan, bukan batu yang dilemparkan ke tengah bara. Dan ketika fitnah benar-benar tak terbendung, ketika Utsman terbunuh dan umat Islam terpecah, barulah Ali berdiri di hadapan umat dan menerima baiat sebagai khalifah. Itulah Ali bin Abi Thalib, sosok yang tidak mencari kekuasaan. Tetapi kekuasaan datang padanya karena umat melihat kebaikan dalam dirinya. Ia bukan yang paling lantang, tapi yang paling teguh. Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengejar kekuasaan, namun takdir membawanya ke atas mimbar kepemimpinan di saat umat berada dalam gelombang fitnah terbesar sejak wafatnya Rasulullah SAW. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan dalam tragedi yang mengguncang Madinah, umat berada dalam kekosongan kepemimpinan. Kaum pemberontak telah menyusup dan menebar fitnah. Situasi semakin kacau. Dalam kondisi inilah para sahabat mendesak Ali untuk menerima baiat. Ali awalnya menolak. Ia tahu menerima kekuasaan di tengah fitnah adalah seperti menggenggam bara. Namun demi menjaga stabilitas umat dan mencegah kehancuran, Ali menerima baiat dan menjadi khalifah keempat umat Islam. Ali menunduk lama. Ia tahu ini bukan sekadar urusan tahta. Ini adalah amanah yang akan mengantarkannya pada gelombang fitnah, di mana kebenaran dan kebatilan sulit dibedakan. Namun demi menjaga kesatuan umat, ia menerima baiat itu bukan dengan tangan yang ringan, tetapi dengan hati yang berat. Namun kepemimpinannya tidaklah mudah. Ali mewarisi sebuah pemerintahan yang rapuh. Otoritas pusat nyaris runtuh, sementara kaum pemberontak yang terlibat dalam pembunuhan Utsman belum diadili. Para sahabat besar berbeda pendapat tentang langkah yang harus diambil. Fitnah pertama datang dari mereka yang menuntut keadilan atas wafatnya Utsman. Di antara mereka adalah Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar, Thalhah, dan Zubair bin Awam. Mereka menuntut agar para pelaku dihukum sebelum roda pemerintahan dijalankan.
Ali mencoba berdialog. Ia tahu bahwa tergesa-gesa menghukum tanpa penyelidikan bisa membuka luka yang lebih dalam. Namun ketegangan meningkat. Kesalahpahaman dan provokasi akhirnya melahirkan pertempuran. Sejarah mengenalnya sebagai Perang Jamal, perang sesama kaum muslimin yang meninggalkan luka panjang. Ali tidak mencari peperangan. Ia hanya ingin menegakkan keadilan dan mempersatukan umat. Tetapi badai fitnah terus datang, menguji kesabarannya, menguji keteguhannya sebagai pemimpin. Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan fitnah besar yang mengguncang umat. Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengejar kekuasaan. Namun takdir membawanya ke atas mimbar kepemimpinan di saat umat berada dalam gelombang fitnah terbesar sejak wafatnya Rasulullah SAW. Dalam kondisi inilah para sahabat mendesak Ali untuk menerima baiat. Ali awalnya menolak dan tahu menerima kekuasaan di tengah fitnah adalah seperti menggenggam bara. Namun demi menjaga stabilitas umat dan mencegah kehancuran, Ali menerima baiat dan menjadi khalifah keempat umat Islam. Namun kepemimpinannya tidaklah mudah. Ali mewarisi kondisi politik yang rapuh. Kaum pemberontak belum terkendali. Pemerintahan pusat kehilangan wibawa. Dan para tokoh besar Islam berada dalam perbedaan pandangan yang tajam. Fitnah pertama datang dari pihak yang menuntut keadilan atas terbunuhnya Utsman. Di antara mereka adalah Aisyah binti Abu Bakar istri Nabi, Thalhah dan Zubair bin Awam sahabat utama Nabi. Mereka meminta agar para pembunuh Utsman dihukum terlebih dahulu sebelum urusan pemerintahan dilanjutkan. Ali menjawab dengan bijak. Ia tidak menolak keadilan. Ia memilih untuk menunda proses hukum agar tidak memicu perang saudara. Sayangnya perbedaan pandangan ini berkembang menjadi konflik terbuka. Terjadilah Perang Jamal, sebuah perang saudara pertama dalam sejarah Islam. Ia tidak menginginkan perang. Ia berkali-kali mengirim utusan untuk menghindari pertumpahan darah. Namun kelompok pemberontak yang menyusup memprovokasi bentrokan, pertempuran terjadi. Thalhah dan Zubair gugur. Aisyah selamat dan diperlakukan dengan hormat oleh Ali. Setelah perang berakhir, Ali mengantarnya kembali ke Madinah dengan penjagaan penuh kehormatan. Belum selesai luka Perang Jamal. Tantangan lain datang dari Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam dan keluarga Utsman. Muawiyah menolak berbaiat kepada Ali sebelum para pembunuh Utsman diadili, padahal sebagian dari mereka telah melarikan diri dan bersembunyi di berbagai wilayah. Konflik ini memuncak dalam Perang Siffin, pertempuran besar yang terjadi di perbatasan Irak dan Syam. Ali memimpin pasukan dari Kufah, Muawiyah memimpin pasukan dari Damaskus. Pertempuran berlangsung sengit selama beberapa hari. Ali hampir meraih kemenangan. Namun saat itu Muawiyah mengangkat mushaf, Al-Quran di ujung tombak, dan menyerukan tahkim atau arbitrase. Ali terjebak dalam dilema. Jika ia terus menyerang, ia akan dituduh menolak Al-Quran. Jika ia berhenti, ia kehilangan momentum. Akhirnya ia menerima tahkim dengan berat hati. Dan tahkim itu justru dijadikan alat politik oleh pihak lawan untuk melemahkan legitimasinya. Dari peristiwa itu muncul pula kelompok baru, Khawarij. Kelompok ekstrem yang awalnya mendukung Ali tetapi kemudian memusuhinya karena menganggap tahkim sebagai bentuk kekufuran. Mereka memisahkan diri dan mulai menebar kekacauan di berbagai wilayah. Ali harus menghadapi mereka dalam Perang Nahrawan. Disinilah ia memerangi kelompok yang menghalalkan darah kaum muslimin atas nama agama. Fitnah bertubi-tubi datang kepada Ali. Namun ia tetap memimpin dengan keadilan. Ia tidak membalas dendam. Ia memerintah dengan sederhana dan dekat dengan rakyat. Ia menyamar di malam hari membagikan makanan kepada fakir miskin. Ia menangis dalam tahajud dan tetap menjaga ilmu serta nasihat bagi umat. Syahidnya Ali bin Abu Thalib, fajar belum menyingsing di kota Kufah. Suara azan subuh belum menggema. Namun Masjid Agung Kufah telah kedatangan seorang hamba Allah yang hatinya rindu pada sujud. Seperti biasa, Ali bin Abi Thalib datang lebih awal untuk menunaikan salat malam. Dengan jubah usang dan langkah tenang, ia berjalan ke masjid yang menjadi tempat cintanya kepada Allah tumbuh sejak muda. Namun pagi itu bukan pagi biasa. Di tengah gelapnya malam, seorang pria dari kelompok Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam bersembunyi dalam bayang tiang masjid. Tangannya menggenggam pedang yang telah dilumuri racun. Fajar belum menyingsing di kota Kufah. Suara azan subuh belum menggema. Namun Masjid Agung Kufah telah kedatangan seorang hamba Allah yang hatinya rindu pada sujud. Seperti biasa, Ali bin Abi Thalib datang lebih awal untuk menunaikan salat malam. Dengan jubah usang dan langkah tenang,
Ia berjalan ke masjid yang menjadi tempat cintanya kepada Allah tumbuh sejak muda. Namun pagi itu bukan pagi biasa. Di tengah gelapnya malam, seorang pria dari kelompok Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam bersembunyi dalam bayang tiang masjid. Tangannya menggenggam pedang yang telah dilumuri racun. Saat Ali bersujud dalam salatnya, pedang itu menebas kepalanya. Darah pun mengalir. Dan kalimat terakhir yang keluar dari lisan sang khalifah adalah, "Fuztu wa Rabbil Ka'bah." Demi Tuhan Ka'bah aku telah menang. Bagi Ali, kematian bukan akhir, melainkan pertemuan. Pertemuan dengan Rabb yang selama ini ia cintai. Yang untuknya ia hidup berjuang menderita dan memaafkan. Ali wafat 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Dan dengan wafatnya, berakhir sudah era keemasan kepemimpinan yang dituntun langsung oleh warisan kenabian. Umat Islam memasuki babak baru yang lebih politis dan dinasti. Namun Ali tidak pernah benar-benar hilang dari sejarah. Namanya hidup, bukan hanya di mimbar, tapi juga dalam hati para pencinta ilmu dan kebenaran. Ali bin Abi Thalib telah wafat, namun cahaya keilmuannya tidak pernah padam. Ia tidak hanya meninggalkan sejarah tentang perang atau kekhalifahan, tetapi meninggalkan warisan yang jauh lebih dalam. Ilmu hikmah, akhlak, spiritualitas, dan keberanian intelektual. Warisan inilah yang terus menyinari jalan umat Islam hingga hari ini. Ali bukan hanya sahabat dekat Rasulullah, namun adalah pintu dari kota ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya." Sabda ini menegaskan posisi Ali sebagai pewaris utama ilmu Rasulullah. Ilmu Ali begitu luas dan menyentuh seluruh bidang. Dalam tafsir Al-Quran, Ali adalah salah satu tokoh yang paling awal menjelaskan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan asbabul nuzul dan konteks sejarah. Ia memahami ayat bukan sekadar lafaz, tetapi juga makna batin dan aplikasinya dalam kehidupan umat. Dalam fikih, Ali adalah rujukan para sahabat dan tabi'in dalam persoalan hukum yang rumit. Ia dikenal dengan ketegasannya dalam menjaga keadilan dan konsistensinya dalam menolak manipulasi hukum demi kepentingan politik. Banyak fatwa dan prinsip fikih yang dinisbatkan kepadanya dijadikan rujukan oleh 4 mazhab fikih utama. Dalam tasawuf, Ali adalah sumber inspirasi utama para sufi. Banyak silsilah tarekat yang bermuara pada Ali, bukan karena garis keturunan, tetapi karena kedalaman ruhaniyah dan ibadahnya yang tulus. Ali adalah sosok yang tenggelam dalam cinta kepada Allah. Ia berzikir dengan air mata, bersujud dengan penuh kerendahan, dan hidup zuhud meskipun memiliki kuasa. Ali juga mewariskan kebijaksanaan dalam bentuk kata-kata yang abadi. Kata-kata itu dikumpulkan dalam karya besar Nahjul Balaghah. Kitab ini berisi khutbah surat dan ucapan hikmah Ali yang menyentuh berbagai tema. Tauhid, keadilan, politik, kemanusiaan, hakikat dunia, dan perjalanan ruh menuju Allah. Contoh ucapannya yang masyhur, orang yang paling kaya adalah orang yang tidak tergantung pada apa yang dimiliki orang lain. Yang paling tajam dari pedang adalah lidah yang digunakan untuk menebar kebencian. Jangan katakan sesuatu yang kau sendiri tidak suka mendengarnya dari orang lain. Ali juga mewariskan semangat keadilan sosial. Ia menolak hidup mewah meskipun menjadi khalifah. Ia pernah memadamkan lampu minyak negara saat menerima tamu pribadi. Ia menolak memberikan keistimewaan kepada keluarga atau pejabatnya. Ia menulis surat kepada gubernurnya, Malik al-Ashtar, yang sampai hari ini dianggap sebagai salah satu dokumen pemerintahan paling etis dalam sejarah Islam. Dalam surat itu Ali memerintahkan agar penguasa bersikap lembut kepada rakyat, menolong kaum miskin, adil terhadap semua golongan. Hewan ya sebuah sebagai tempat kasih sayang, bukan kesombongan. Warisan Ali tidak hanya hidup dalam buku, tetapi juga dalam jiwa orang-orang beriman. Namanya dikenang oleh Sunni maupun Syiah, dipuji oleh ulama klasik maupun pemikir modern, diagumi oleh tokoh hukum maupun pencari jalan spiritual. Ali telah menjadi figur lintas mazhab, lintas generasi, dan lintas disiplin ilmu. Ia bukan milik satu kelompok. Ia adalah milik umat Islam yang mencintai keadilan, ilmu, dan cahaya. Dan begitulah akhir dari kisah Ali bin Abu Thalib, sebuah perjalanan yang penuh makna, keberanian, dan pelajaran berharga tentang harapan, perjuangan, dan takdir. Jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentarmu di bawah. Kami ingin mendengar pendapatmu dan ide untuk kisah selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.